Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan Komisi Usia Indah. Saya harapkan semuanya tetap di dalam keadaan baik, di dalam keadaan sehat, di dalam keadaan sukacita. Mari bersama-sama kita akan memulai di dalam persekutuan kita. Kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan pujian terima kasih Tuhan. Kita bersyukur sepanjang hari Tuhan sudah sertai dan Tuhan sudah memberkati kita. Dan biarlah pada saat ini kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau ungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu menaikkan segala puji dan syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami di dalam hari-hari yang boleh kami lewati bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk dapat memuji Tuhan, untuk dapat bersekutu, menyembah Engkau. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk persekutuan kami ini, baik hamba-Mu di tempat ini dan setiap ibu bapak kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan juga memberkati mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya bahwa kita boleh ada sampai saat ini semua karena penyertaan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap hari Tuhan menyertai di dalam langkah hidup kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama dengan rasa syukur kita mau pujikan nama Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tangan kasih Tuhan tak pernah kesudahan untuk memimpin, memegang kita semuanya. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian ini. Tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantar
tangan kasih-Nya menuntunku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Puji Tuhan bahwa Tuhan memegang tangan kita dan memimpin langkah kita sampai pada waktunya nanti kita boleh berjumpa muka dengan Bapa kita di sorga. Mari kita mempersiapkan hati untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita menyanyikan satu pujian. Kalaku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalaku cari damai, kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Engkaulah jawaban di dalam hidup kami. Kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan kami di dalam hidup kami yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami ketika kami boleh bersama-sama duduk, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Ya, pada sore hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4.
Saya akan membacakan buat kita semuanya. Dikatakan demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini kita boleh melihat dan kita boleh bersama-sama membaca bahwa Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada setiap kita. Saudara, hal apakah yang paling diharapkan oleh orang yang hatinya sedang gelisah atau sedang susah? Ya, saya percaya bahwa tidak salah kalau semuanya akan mengatakan bahwa orang yang demikian tentunya akan sangat membutuhkan yang namanya penghiburan. Tuhan Yesus ketika masih berada di dalam dunia ini, Dia tahu betapa pentingnya untuk memberikan penghiburan dan Dia bersedia untuk melakukannya. Di dalam ayat yang kita baca tadi, di sana kita bisa melihat adalah contoh yang paling jelas bagaimana Tuhan Yesus menyatakan satu kalimat penghiburan yang luar biasa indahnya untuk murid-muridnya. Dia katakan, janganlah gelisah hatimu. Atau di dalam terjemahan yang lain dikatakan, jangan biarkan hatimu itu susah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa murid-murid Tuhan Yesus begitu gelisah? Kenapa mereka begitu susah saat itu? Kita dapat melihat bagian ini ditulis sebelumnya di pasal 13 menuturkan bagaimana peristiwa perjamuan terakhir. Hari itu Tuhan Yesus berkata bahwa hanya tinggal sesaat lagi Ia akan bersama dengan murid-murid. Ya, di dalam ayat yang ke-33 dari pasal 13. Jadi ini merupakan pesan terakhir dari seseorang yang akan segera meninggal dunia. Murid-murid tidak siap, saudara, mendengar dan menerima semua kenyataan itu. Mereka telah meninggalkan segala sesuatu. Mereka telah tinggalkan keluarga mereka. Mereka telah tinggalkan pekerjaan mereka. Bahkan mereka pun rela meninggalkan cita-cita mereka mungkin untuk bisa mengikut Yesus. Mereka mengharapkan sesuatu. Mereka berharap bahwa Tuhan Yesus nanti akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa untuk mereka. Ya, bahkan kerinduan mereka, Tuhan Yesus akan memulihkan Israel yang dulu waktu zamannya Raja Daud itu pernah berjaya. Mereka ingin supaya dilepaskan dari penderitaan hidup di bawah tekanan penjajahan Romawi pada saat itu. Namun sayangnya, sebelum semua impian itu jadi kenyataan, justru mereka mendapati bahwa Yesus yang mereka ikuti itu akan segera meninggalkan mereka. Bahkan yang lebih menyedihkan hati lagi, Tuhan Yesus katakan bahwa akan ada murid yang mengkhianati Dia. Belum lagi peringatan Tuhan Yesus diberikan secara langsung kepada Petrus bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua hal itulah yang akhirnya membuat para murid menjadi susah, menjadi gelisah. Dan Yesus tahu semua isi hati murid-muridnya. Oleh karena itu Dia mulai menghibur mereka. Dari perkataan Yesus inilah paling tidak kita bisa melihat apa yang seharusnya engkau dan saya yakini, bahwa kita sebagai orang Kristen ada penghiburan sejati buat kita semua ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang terjadi, dan secara khusus lagi di dalam kondisi akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini,
kita terkungkung, kita merasa begitu gelisah dengan situasi kondisi dari virus corona ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat apa yang bisa kita renungkan pada sore hari ini ketika kita mendengar dan membaca janji firman Tuhan yang mengatakan jangan gelisah hatimu. Itu artinya apa? Mari Tuhan Yesus mau Bapak Ibu di rumah, saya di sini, dan kita semua mempercayai kehadiran Kristus ada di tengah-tengah segala kehidupan kita, bahkan segala kesulitan kita. Kenapa hal ini penting? Ya, tidak lain karena disinilah letak kekuatan kita untuk bisa menang atas semua kesulitan, atas semua kesusahan, atas semua kegelisahan yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus saat itu terlalu memfokuskan diri pada masalah mereka, pada kesulitan yang sedang atau yang akan mereka hadapi. Mereka akan segera kehilangan guru mereka. Mereka merasa akan kehilangan sumber pengharapan mereka. Mereka belum menyadari siapa Yesus yang sudah mereka ikuti selama ini. Seandainya mereka sungguh-sungguh kenal siapa Tuhan Yesus, ya, tentulah mereka tidak perlu membiarkan hati mereka menjadi begitu gelisah, hati mereka menjadi begitu susah seperti apa yang dialami pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikanlah, ya. Di dalam ayat yang pertama Tuhan Yesus katakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita mendapati kedua kata ini atau kalimat ini, frase ini diterjemahkan di dalam bentuk perintah. Akan tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, maka bagian ini diterjemahkan, kamu percaya kepada Allah, maka kamu juga harus percaya kepada Yesus. Ya, maksudnya apa? Maksudnya sebagaimana mereka mempercayai Allah, demikian jugalah mereka harus menaruh pengharapan, menaruh percaya itu kepada Yesus Kristus yang akan segera meninggalkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sedikit latar belakang bagaimana kehidupan bangsa Yahudi yang memiliki Taurat. Tidak dapat diragukan lagi bahwa setiap murid percaya kepada Allah yang tidak nampak, tapi hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Mengingat cerita sejarah di masa yang ratusan tahun ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana Allah memimpin, bagaimana Allah menyertai perjalanan mereka di bawah pimpinan Musa. Di situ mereka melihat, di situ mereka tahu bahwa mereka mempercayai tangan Allah melindungi mereka, sekalipun mereka tidak pernah melihat tangan itu. Mereka juga percaya akan pemeliharaannya, bahkan bagaimana hukuman diberikan kepada orang-orang yang sering kali memberontak kepada Allah. Nah, Yesus ingin supaya mereka juga percaya sepenuhnya kepada Yesus. Yesus mau supaya para murid ini sepenuhnya percaya akan kehadiran dan keberadaan Yesus, akan kasih dan pemeliharaan Yesus, meskipun tidak lama lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita akan bertanya, kenapa Yesus menuntut murid-muridnya untuk mempercayai kehadirannya? Tidak lain, karena Yesus adalah Allah sebagaimana Bapa, dialah pribadi. Dialah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Perhatikan kata juga, ya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, ini sangat penting, saudara. Jadi Tuhan Yesus menuntut supaya murid-muridnya percaya kepadanya sebagaimana murid-murid itu percaya kepada Bapa di sorga. Nah, betapa ajaibnya kalau murid-muridnya tahu kebenaran ini. Yesus tidak akan selama-lamanya dibatasi oleh tubuhnya sebagai manusia.
Ia telah dengan rela datang ke dalam dunia ini, merendahkan diri, mengosongkan diri, membatasi dirinya menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib demi menyelamatkan manusia berdosa. Dan setelah di dalam jangka waktu tertentu di mana karyanya itu telah selesai, dia harus meninggalkan mereka. Tetapi sekalipun demikian saudara, ia akan tetap ada di tengah-tengah mereka, karena dia adalah Allah yang maha hadir. Hal inilah yang seharusnya menjadi penghiburan paling indah buat murid-murid. Yesus sang guru mengerti akan keberadaan mereka. Yesus yang adalah Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak perlu bertanya, apakah di dalam masa-masa seperti ini Yesus sanggup untuk memelihara kita? Kita tidak perlu ragukan bagaimana penyertaan Allah, bagaimana penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, karena janjinya Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Allah kita bukanlah Allah yang hari ini akan memberikan dan melimpahkan pemberiannya itu kepada kita lalu besok Dia akan lupakan kita. Tidak. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Musa pernah bertanya kepada Allah, kalau aku ditanya oleh bangsa Israel, siapakah Allah itu? Aku harus menjawab apa? Allah katakan, kamu jawab, aku adalah aku. Artinya, jika di dalam keadaan sedih, Dialah penghibur kita. Jika di dalam keadaan kesepian, Dialah sahabat kita. Jika di dalam keadaan putus asa, Dialah pengharapan kita. Pemazmur tahu, sehingga ketika kita membaca di dalam tulisan Mazmur 121, di situ juga kita mendapati bahwa pertolongan kita hanyalah datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah janji firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini kembali meneguhkan kita, menguatkan kita, bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Tuhan kita katakan, jangan gelisah hatimu, jangan susah hatimu karena situasi kondisi yang sedang terjadi saat ini. Tetapi tetaplah berharap kepada Dia. Ingat, Dia ada bersama-sama dengan Bapak Ibu, Dia ada bersama-sama dengan saya, Dia ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini menolong setiap kita untuk tetap percaya bahwa sampai masa putih rambut pun Dia Yesus, Dia Tuhan yang tetap setia menggendong kita. Dia Tuhan yang tetap setia bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, biarlah semakin hari kita semakin terus berharap kepada Tuhan. Semakin hari kita semakin terus percaya hanya kepada Tuhan. Dan semakin hari di dalam keadaan apapun juga, kita tetap mendapatkan damai sejahtera. Karena janji firman-Nya, jangan gelisah hatimu, jangan susah hatimu. Percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini firman-Mu kembali menguatkan kami, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, bersama dengan para orang tua kami di dalam keadaan apapun juga. Tuhan, tolonglah agar kiranya kami tetap dan terus mengandalkan Tuhan. Kami tidak gelisah, kami tidak susah hati, tetapi kami mau serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Di dalam keadaan apapun juga kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan setiap anak-anak-Mu. Ini doa dan syukur kami kepadamu Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, kita akan mengakhiri di dalam persekutuan pada saat ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kita menyanyikan
satu pujian yang mengungkapkan rasa syukur kita bahwa Dia adalah sobat kita yang setia, namanya Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ingatlah bahwa Yesus adalah sahabat yang sejati. Ingat, nama Yesus akan memberikan damai di dalam hati kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau telah menyertai akan persekutuan kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, melalui pujian, melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh diingatkan dan diteguhkan kembali bahwa Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan setiap kami, bersama-sama dengan setiap orang tua kami. Engkau Allah yang adalah sahabat kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam keadaan apapun juga, biarlah Engkau senantiasa memberikan penghiburan, Engkau senantiasa menolong akan setiap orang tua kami, mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam kesehatan. Kami teringat untuk Bapak Wempi, kami berdoa juga untuk Ibu Feni Lisawati, kami serahkan juga untuk Encim Goaitin. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, juga untuk Ibu Oliva, kami serahkan orang tua kami yang lain Tuhan. Di dalam komisi usia indah ini, Tuhan yang akan menolong mereka di dalam segala keberadaan mereka. Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan kekuatan dan penghiburan. Bahkan kami mohon kiranya Engkau juga yang akan menyatakan pemulihan kesehatan atas setiap mereka. Dan bagi setiap anggota usia indah yang lain Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam seluruh aktivitas mereka. Bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu, Tuhan juga memberkati supaya teladan iman di dalam kehidupan mereka dapat menjadi berkat bagi anak cucu mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap kami. Mohon kiranya Engkau menyertai dan memberkati setiap kami. Inilah doa kami Tuhan. Dan kami mohon berkat yang daripada-Mu, kiranya kasih karunia daripada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup kami semuanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa.
Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kita bersama-sama sudah mengikuti dalam persekutuan ini. Doa kami supaya Bapak Ibu semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.